Halo teman-teman, saya Firza Daud, humanitarian communicator, praktisi kemanusiaan, sekaligus praktisi komunikasi untuk sebuah perubahan sosial yang berdampak dan berkelanjutan. Oke, saya akan memulai dengan pertanyaan. Siapa di sini yang muda, foya-foya, tua, kaya raya, dan nanti kalau mati masuk surga? Yang pengen angkat tangan? Wow, semua angkat tangan. Oke, believe it or not, 3 prinsip ini yang justru bikin saya kenalan dengan dunia sosial atau filantropi. Flashback ke 23 tahun yang lalu di pertengahan tahun 2000-an, waktu itu saya masuk kuliah di salah satu kampus swasta dengan istilah uang papa habis alias UPH. Baru salah satu founder VNV Communications, Vivit Kavi yang saat itu juga kuliah sambil kerja, kami mencoba bikin EO, event organizer. Biar event yang dibuat gak terlalu berkesan party, kami coba nih untuk memberikan sentuhan charity. Jujur dari sekian banyak isu yang ada, kami sepakat untuk memberikan sebagian dari hasil keuntungan event nanti ke komunitas anak jalanan. Alasannya simple. Saya dan Vivit sama-sama orang yang jarang ada di rumah. Kita lebih sering keluar rumah, ke jalanan, keliling-keliling, dan pastinya secara gak langsung bertemu dengan mereka di lampu merah ataupun di tempat publik lainnya. Nah, karena kami gak pernah punya pengalaman berinteraksi secara langsung dengan mereka, akhirnya kami memutuskan untuk menggandeng lembaga sosial Sekolah Darurat Kartini. Singkat cerita, hari event pun tiba. Saya jujur masih ingat banget raut wajah 2 ibu guru kembar dari SD Kartini yang sekaligus sebagai pembina di sana, yang begitu bahagia, begitu dapat informasi dari kami, sejumlah dana ini berhasil dikumpulkan pada saat event berlangsung. Anehnya, perasaan bahagia, perasaan bangga itu bukan cuma milik mereka, karena aku juga merasakan dan gak berhenti di hari itu. Beberapa minggu dan bulan setelah event selesai, saya masih suka senyum-senyum sendiri kalau ingat semua kegiatan yang terjadi malam itu. Ternyata perasaan bahagia karena bisa ngebantu, bisa terus terasa cukup lama, itu sejalan dengan riset yang dilakukan oleh United Brain Association di tahun 2018. Secara psikologis, respon dari yang memberi alias giver versus yang menerima alias receiver dalam kurun waktu tertentu punya hasil yang berbeda. Giver, orang yang memberi akan merasa lebih bahagia dan lebih berguna sebagai manusia dibanding mereka yang hanya menerima. Dan sekali lagi, yang menarik, perasaan bahagia ini ternyata berlangsung dengan cukup lama. Bukan sekali terjadi and then hilang. Dari situ saya seakan nemuin purpose of living alias tujuan hidup. Ingin menjadi orang yang berguna dan bermanfaat buat orang lain. Termasuk dalam pilihan karir. Yang tadinya ngabisin waktu di industri entertainment, bikin I.O, kerja di radio, TV. Katanya sih identik dengan kerja plus hura-hura ya. Akhirnya saya kenal sama industri charity alias non-profit. Dimulai dengan WWF Indonesia yang fokus melakukan advokasi dan penyelamatan lingkungan serta satwa langka di seluruh Nusantara. Sampai akhirnya saya berhasil mewujudkan salah satu karir goal saya untuk bisa bergabung di salah satu badan PBB, UNICEF Indonesia. Yang menarik, dimanapun saya gabung NGO-nya, job description saya itu selalu sama, fundraising alias galang dana. Mungkin background saya yang sebelumnya bekerja di dunia entertain sebagai MC, penyiar, sering berkomunikasi dengan banyak orang merupakan nilai plus. Dan kelebihan inilah yang saya maksimalkan untuk bisa memberikan kontribusi di dunia filantropi. Saya memang gak bisa memberikan kontribusi uang, namun saya
mendedikasikan waktu, tenaga, ilmu, pikiran, bahkan network yang saya miliki untuk sebuah tujuan bersama. Sekarang mari kita kembali ke pertanyaan awal. Di mana letak foya-foyanya? Waktu kerja di UNICEF Indonesia, saya berkesempatan untuk melakukan conference trip dan networking dengan kolega dari negara lain. Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Miami, Abu Dhabi, Dubai adalah kota-kota besar yang pernah saya singgahi. Belum lagi berbagai hidden gem lokal yang mungkin kita cuma bisa lihat lewat Instagram atau postingan para travel blogger. Karena alhamdulillah saya punya kesempatan untuk terjun langsung ke proyek-proyek yang sudah maupun akan berjalan. Buat orang yang punya hobi traveling seperti saya, inilah work-life balance. Terus, apakah dengan terlibat di dunia filantropi bisa bikin kita kaya? Dari pengalaman saya yang baru 15 tahun nih terlibat, alhamdulillah semua kebutuhan hidup seakan dimudahkan dan dilancarkan. Yang pasti, definisi kaya di sini bukan tentang punya aset miliaran layaknya para pejabat yang lagi viral ya. Di usia saya sekarang sudah jauh lebih mapan, kaya itu artinya lebih kerasa bahagia yang cukup. Cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari, cukup buat liburan bareng keluarga, cukup buat tabungan pendidikan anak, plus support ke orang tua sebagai sandwich generation. Bisa jadi karena saya pernah sering berinteraksi langsung dengan mereka, jadi disitulah rasa bentuk syukur dan kekayaan yang sebenarnya. Harvey Mackinnon, penulis buku The Power of Giving bilang, para giver, orang yang memberi sebenarnya bukan sekedar membantu dan mengangkat harga diri orang lain loh. Mereka yang memberi ini sebenarnya sedang membantu mengangkat harga diri, keyakinan sendiri untuk memunculkan optimisme. Dari rasa optimis biasanya muncul mindset positif. Teman-teman yang udah kenal sama saya banyak yang tahu dan sering bilang, kok lo positif banget sih Fir orangnya? Disitulah jawabannya. Dengan optimisme dan rasa mindset positif, kita jauh lebih produktif. Karena ingat, gak ada kok orang yang jatuh miskin gara-gara berbagi. Tentang masuk surga, saya gak bisa jawab pertanyaan terakhir ini. Karena saya juga masih hidup toh. Tapi saya percaya, apapun ajaran agamanya, semua sama. Perbuatan baik akan diganjar dengan kebaikan. Dan begitu juga sebaliknya. Hari ini, saya ingin men-challenge teman-teman semua yang mungkin masih clueless, masih gak tahu apa sih tujuan hidup saya. What if we all start with giving back to our society? Bisa dari hal kecil, sesimpel mentoring tim baru kita di kantor, atau terlibat langsung di kegiatan komunitas sambil bantu ini, bantu itu. Bahkan sesimpel tersenyum ke lawan bicara kita. Terus lakukan itu meskipun gak ada yang notice. Terus lakukan itu meskipun kadang lelah. Dan terus lakukan itu semua dengan ikhlas. Semoga suatu hari nanti kamu bisa ngerasain apa makna muda foya-foya, tua kaya raya versi kamu. Versi bahagianya kamu. Dan insya Allah kita bertemu kembali di surganya kelak. Saya nanya gimana kita ingin memberikan gak hanya dari materi tapi dari kemampuan yang tadi kakak udah jelasin gitu ya ke society. Tapi realitanya itu di satu sisi ada keluarga sebenarnya yang harus kita penuhi dulu nih. Maksudnya kan kata orang kan kita harus di lingkungan kecil dulu nih, keluar di dalam dulu, baru kita memberikan ke orang lain. Tapi bagaimana kita menyeimbangi kedua hal tersebut sih, gitu Kak. Thank you banget Kak Maria, boleh tepuk tangan dulu buat pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik yang jujur saya sudah alami langsung. Jawabannya simpel sih, lakukan keduanya. Karena saya percaya kita masing-masing punya tujuan kok. Tujuan kenapa kita diciptakan, dihadirkan di lingkungan keluarga kita dulu.
Jadi kalau tadi pertanyaannya, saya pengen bantu nih komunitas ataupun orang-orang di sekitar, tapi saya juga punya kewajiban bantu keluarga saya. Lakukan berbarengan. Ingat, nggak semuanya harus pakai uang. Kasih waktu kita, kasih perhatian kita, kasih kehadiran kita ke keluarga ataupun ke komunitas. Dari hal kecil seperti itu, kalau kita terus latih lagi dan terus berulang, secara otomatis layaknya naik sepeda, itu bisa terus berimbang dan berjalan beriringan kok. Gak ada yang perlu diprioritaskan, karena dua-duanya menurut saya sama-sama penting. Sama-sama Maria.